berkumpul bersama, mereka merekomendasikan label halal, caleg label halal. Setuju? Bukan cuma makanan. Pilihlah caleg yang sudah ada label halalnya. Nah, mungkin gini, 5 tahun ke depan ada di lehernya halal. Nanti lewat coblos. Calon bupati akan dipilih yang sudah mendapat rekomendasi dari ulama. Setuju? Ini ke depan. Sekarang belum. Maka tidak sembarang orang akan mencalonkan diri. Sekarang pecandu narkoba mencalek, pezina mencalek. Alum dipilih rata tangkuk. Dugem, tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Alhamdulillah tertangkuk. Belum sempat dipilih orang. Kenapa pecandu narkoba bisa naik? Kenapa pelakor bisa naik? Karena yang memilihnya kurang sakau. Hanya orang mabuklah yang akan memilih orang yang mabuk. Betul? Orang sadar tidak akan memilih. Ingat Bapak Ibu, orang gila sudah siap-siap milih. Maka kalau orang sadar tidak milih, gila satu. Maka hari ini kita sedang meresmikan pusat kajian mazhab Syafi'i, tapi ini tak terlepas dari anggota dewan, tak terlepas dari bupati wali kota, tak terlepas dari gubernur. Allah sampai itu. Hati Allah bersama sampai itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mazhab Syafi'i peduli tentang politik? Macam tahu. Ada satu kitab nan gadang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang politik, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, mazhabnya mazhab Syafi'i. Aku ulang sekali lagi, nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, bagaimana membuat dia jatuh. Itu ditulis lengkap ulama mazhab Syafi'i. Itulah maka dibuat pusat kajian mazhab Syafi'i, supaya masjid-masjid di Sumatera Barat menular sampai ke Riau, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, terus sampai ke Papua, supaya masjid-masjid kita pengajiannya berkualitas. Karena intisari kitab kuning yang dijelaskan kepada umat. Ibu-ibu sekarang tak peduli kitab kuning, yang dipedulikannya cincin kuning, yang dipedulikannya cewek kuning. Ibu naik kate. Kalau ada yang melarang, rekom dari aku. Apa nanti kate, siapkan apa? Itu awal cari pipinya merah itu. Itu nama itu langsung nampak aja. Tengok, di bawah tengok, dia tengok, dua-duaku ini nggak usah dari siapa. Saudara yang dimuliakan Allah Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang menentukan kebijakan di satu kabupaten hanya 50 orang DPR, provinsi hanya 50 orang, pusat 500 orang. Dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, maka diperlukan orang-orang yang betul-betul amanah. Maka hari Rabu 17 April sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian sampai terbit matahari, sarapan bersama. Setuju? Bawa kasupek gulai paku dari rumah masing-masing. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat istikharah, usolli sunnat al-istikharah politik lillahi ta'ala. Maka masuklah ke dalam kotak rahasia itu, pilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden,
ambil paku. Kalau tidak disediakan paku, bawa paku sulang-sulang. Tusuk. Dua kerja paku. Nampak tahu untuk menusuk karate 7 April. Yang kedua malamnya kalau nampak kuntilanak cucuk kerja. Kalau Ustaz itu masih bicara pada hantu. Ambo ditanya dek mahasiswa, Ustaz, apa itu hantu? Hantu itu sebenarnya tidak ada. Itu hantu dulu dari orang menjago kebun durian. Yang menjago kebun durian jatuh durian belakang. Coba tanya, hantu dulu. Itulah salah hantu. Jadi kalau ada suara tidak ada orangnya, itu apa? Hantu. Asal dari hantu. Dari Sumatera Barat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini akan menghasilkan banyak hal. Apa dia? Walaupun berbeda mazhab tetap jaga ukhuwah, bukan ukhuwah. Walaupun awak ukhuwah ini kok hujan, tapi nan awak jago ukhuwah. Bapak-bapak pejabat tidak menyalahkan aku. Apa itu Ustaz Somad? Hanya ceramah aja. Ceramah. Apa itu ceramah? Ambo Pulau Indah mengejek mereka. Apa itu Bapak Bupati? Apa itu Bapak Gubernur? Cuma tanda tangan aja. Ada yang masuk surga karena tanda tangannya. Betul? Dikeluarkan tanda tangan. Dengan ini Pemkab mengeluarkan dana untuk sekretariat pusat kajian mazhab Syafi'i. Lalu anak-anak kita selamat dari PKI, selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari rasional yang kebablasan karena tidak diikat dengan akidah. Maka dengan tanda tangannya itu dia sudah membuat surga, sudah booking tempatnya, sudah menyiapkan tempatnya di surga. Betul? Maka jangan ejek mereka yang berjihad lewat tanda tangan. Ada yang berjihad lewat ceramah. Ibu dengan tanda tangan tidak, ceramah pun tidak. Tapi ibu sudah berjihad lewat menyanyi. Kenapa? Waktu dia menyanyikan anaknya tidur, maka anak itu pun menjadi anak yang soleh, bukan soleh. Anak soleh itulah yang malam berdoa. Apa kata si anak? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbil firli, ampunkan aku, wali walidayya, ayah dan ibuku, warhamhuma, sayangi mereka, kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama sebagaimana, rabbayani sebagaimana mereka mendidik aku. Coba tengok bunyi ayatnya, coba tengok bunyi hadisnya, coba tengok bunyi doanya. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Maka ibu yang tidak mendidik anaknya, bapak yang tidak mendidik anaknya, jangan pernah berharap akan didoakan anak. Meninggal ibu, kita nih kalau ceramah ibu meninggal, oke kita balik. Meninggal bapak, jangan nyala. Nampaknya lamu yang ingin apa? Meninggal pak, maka ibu akan menikah dengan brownies. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamatkan anak-anak kita ini. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ustaz Somad dengan ceramah, Ustaz Somad dengan tabligh akbar, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Anggota Dewan, dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan mereka, tolong pondok-pondok pesantren, betul? Tolong guru-guru kita kuning, betul? Mereka yang mendidik di kelas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak ada itu yang namanya insentif tunjangan.
Adapun guru di sana dapat uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang apa namanya. Tapi ini ada hamba Allah yang masih mengajarkan mereka yang masih mengajarkan mereka yang masih tetap mengajarkan sesana kerja dan sausukot sama untuk ibadah sifat itu kontak saliman kalahuna langsung mungkin dan istiqomah sampai hari ini mereka istiqomah, mereka beramal karena lillahi. Saya sempat ragu tadi mau hadir acara ini karena hujan lebat gelap, tidak mungkin ini acara, paling-paling sampai hotel nanti. Tapi karena doa tuanku, doa ulama-ulama, mereka tidak ceramah, mereka tidak tampil di internet, mereka tidak tampil di TV, mereka tidak tunjukkan diri mereka, tapi doa mereka menembus langit, doa mereka menembus Sidratul Muntaha, doa mereka menembus aras Allah. Karena doa mereka inilah musibah tidak jadi turun. Sudah lama bumi ini diratakan Allah, tapi karena masih ada ulama-ulama di tembok-tembok pondok pesantren, ahli-ahli zikir, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sattariyah, tarekat Samaniyah adalah cara berzikir. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala? Man la syai'a lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syai'uhu, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu maka kita berguru hari ini. Kamu berguru kemana? Saya mengambil tarekat ini dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dari mana? Dia mengambil dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar itu siapa? Cucu dari Syekh Maulana Ibrahim yang berada di kumpulan. Syekh Maulana Ibrahim Naqsyabandi mengambil dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhri di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zuhri dari mana? Dari guru-gurunya sampai kepada Syekh Alaidin Atari. Syekh Alaidin Atari dari mana? Dari Syekh Baharuddin Naqsyabandi. Syekh Baharuddin Naqsyabandi dari mana? Sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini pusat tarekat Naqsyabandiyah, pusat tarekat Sattariyah bukan kebetulan, tepatnya di bumi Minangkabau. Maka itu harus diwariskan, dijaga terus. Kalau dikatakan ini sesat, kalau ini dikatakan salah, jangan gara-gara 1 jam cacat lalu 1 pabrik jam kita katakan salah. Ada jamaah haji tidak punya duit, sampai di Makkah beli jam Rolex, harganya 15 rial. Jam Rolex 150 juta dibeli 15 rial. Pulang mengaku ini jam Rolex palsu. Kenapa? Ini saya beli jam Rolex 15 rial. Bukan jam itu palsu, kamu yang goblok. Oleh sebab itu, ini seperti mengambil permata di dalam kubangan kerbau. Ada permata di sana. Ambil kebaikan-kebaikan. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Jangan hanya karena 1 oknum yang salah lalu digeneralisir, semuanya keliru dan salah. Alhamdulillah, sekarang hari ini kita resmikan pusat kajian mazhab Syafi'i. Sebulan, setahun di masa akan datang akan lahir pula pusat kajian tarekat Mu'tabarah. Baik atau tak baik? Baik. Sehingga orang berzikir tidak lagi ikut Lia Eden, tidak lagi ikut Ahmad Musadek, tidak lagi ikut Dimas Kanjeng, tidak lagi ikut aliran sesat. Karena berzikir tanpa berguru, tarekat tanpa bersanad, tarekat tanpa hakikat, hakikat tanpa makrifat, maka kosong hampa tak bermakna. Di mana pusat kajian itu? Sampai hari ini bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli tarekat, bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli fikih. Itulah yang ingin kita ambil sumber-sumber itu, supaya kita tidak lapar, tidak mati seperti pepatah ayam mati di lumbung, ayam mati di lumbung padi.
Orang tidak berzikir karena tinggal di Eropa, maklum. Orang tak berzikir karena di Amerika, maklum. Tapi ada orang tak berzikir tinggal di bumi Minangkabau, maklum atau tak maklum? Mampus. Bukan maklum. Pusat zikir, mulut berzikir, hati tak berzikir. Mulut menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Otak mengingat tunjangan, namanya zikir tunjangan. Zikir gaji 13. Makanya bersuluk orang. Untuk apa? Untuk latihan konsentrasi berzikir, nafi isbat, zikir asma wa sifat, zikir ismullah al-azam. Tasbih tak pernah berhenti. Kenapa yang dia sebut itu apa? Allah, 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 Allah. Yadhkuruna Allah. Mereka menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Itulah yang akan menyelamatkan dari Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Bukan. Itu menurut ilmu biologi. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Pak polisi kalau berzikir, polisi hidup. Pak tentara kalau berzikir, tentara hidup. Pak bupati kalau berzikir, bupati hidup. Ibu kalau berzikir, ibu hidup. Ibu kalau tak berzikir. Berapa banyak ibu punya suami mayat karena suami ibu tak berzikir. Maka anak ibu pun hantu karena ayahnya gendut. Oleh sebab itu maka bapaknya berzikir, ibunya berzikir. Bapaknya hamba Allah, Abdullah. Ibunya orang yang amanah, Aminah. Bertemu Abdullah yang berzikir dengan Aminah yang berzikir. Lahirlah Muhammad menjadi pejuang Islam dari bumi Minangkabau. Itu yang kita inginkan dari tabligh akbar ini. Oke, nanti kalau pulang ditanya dari mana tadi tabligh akbar, apa caranya? Entah, hujan tapi. Insya Allah yang tidak ingat ceramah saya ini, datanglah kurang dari Jepang mainge kenawa. Si namanya Sony. Datanglah kurang dari Korea mainge kenawa. Si namanya Samsung. Coba aja orang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagi saya paket sampai giga adanya lambu-lambu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Ustaz sampai jam sampai malam. Sesudah itu tak lalu sholat subuh jam 8. Ini tidak benar. Iko namanya tasasek di jalan Nandurun. Ini tidak benar. Dengarkan pengajian sampai jam 10, paling lama jam sawale. Kan? Sesudah itu maka tetap beramal soleh. Jadi apa kesimpulan pengajian Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga ukhuwah Islamiyah. Ambo bisa datang ke bumi Pariaman ini kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah. Ambo kuliah di Al-Azhar Kairo. Baduo, jo udah ambo, namanya udah jel. Kami dulu manggilnya dajel. Aku tak tahu juangnya itu apa. Dulu di Kairo dajelita Ronald, sampai di Siko dajel Fatullah. Tapi ulangnya sama. Bantu ambo. Dulu ambo di Kairo Abdul Somad, sampai di Siko puas. Makanya kalau kenalan orang, jangan tanya nama cie sih. Siapa nama Ibrahim? Awak cari di internet tak ada. Pertama awak cari nama aku di FB tak ada Ibrahim. Oh di internet nama Bram. Dulu waktu aku baca di koran, alhamdulillah
sudah terpilih Gubernur Sumatera Barat yang mendukung program-program keislaman, Bapak Irwan Prayitno. Dalam arti yang mana orang Jawa jadi Bupati Sumatera Barat, rupanya orang awak. Akibat awak indah berkenalan, tak kenal maka tak sayang maka utang. Oleh sebab itu maka jangan memusuhi. Al-insan ada wajah hidup. Manusia kok kalau yang tak kenal, tak paham pastinya memusuhi. Apa tadi acara itu? Itu pusat kajian mazhab Syafi'i. Apa kajian mazhab Syafi'i? Ada ngawe. Alhamdulillah semua elemen masyarakat hadir datang, sebarkan kebaikan-kebaikan ini, jaga ukhuwah Islamiyah, pilih calon pemimpin wakil-wakil rakyat yang amanah, bantu pondok pesantren dengan harta dan kekuasaan, daftarkan anak-anaknya supaya selamat akidahnya, dan yang paling penting saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan gini. 50 menit lima sampai ambo ceramah 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tadi yang mulai jam 5, ini jam 6 kurang 10. Insya Allah aku konsen per itu. Dan lagi Union ini nawar sampai mana? Assalamualaikum Tuan Guru. Sangat banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi saya cukupkan beberapa hal saja. Bagaimana hukum cadar itu, Ustaz? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Wigri, mazhab Hambali dari Saudi Arabia, dari Riyadh, dari Makkah, dari Qasim, dari Madinah, itu mengatakan cadar wajib.